Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kenalkan, nama saya David Tua Mangunson. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review literatur artikel dengan judul Formulasi dan Evaluasi Tablet Bukal dalam Sistem Pengantaran Obat pada Terapi Oral. Untuk mata kuliah Sistem Pengantaran Obat dengan dosen pengampu Apoteker Nia Yuniarsi, MPharm. Abstrak. Tablet bukal dirancang untuk memberikan efek terapeutik yang cepat dengan menghindari metabolisme lintas pertama yang seringkali mengurangi bioavailabilitas obat. Penggunaan polimer mukoadhesif seperti karbopol dan HPMC berperan penting dalam meningkatkan waktu retensi tablet di rongga mulut serta memperbaiki profil pelepasan obat. Metode evaluasi yang umum diterapkan mencakup pengujian fisik seperti kekerasan, kerapuhan, dan pH permukaan, yang semuanya menunjukkan hasil yang sesuai dengan standar farmakope. Pendahuluan, definisi tablet bukal. Tablet bukal adalah sediaan padat yang dirancang untuk diletakkan di antara gusi dan pipi atau di bawah lidah, di mana mereka dapat larut dan melepaskan zat aktif ke dalam aliran darah. Keunggulan utamanya meningkatkan bioavailabilitas obat dengan menghindari efek pas metabolisme yang sering mengurangi konsentrasi obat aktif sebelum mencapai sirkulasi sistemik. Keunggulan tablet bukal yang pertama ada efektivitas terapi. Obat dapat langsung diserap ke dalam aliran darah melalui mukosa mulut, meningkatkan efektivitas terapi. Yang kedua, kemudahan penggunaan. Tablet bukal menawarkan kemudahan bagi pasien yang mengalami kesulitan menelan tablet konvensional, sehingga meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan. Yang ketiga, variasi formulasi. Berbagai jenis tablet bukal telah dikembangkan, termasuk tablet mukoadhesif yang memiliki kemampuan untuk menempel pada mukosa mulut dan memberikan pelepasan obat yang lebih terkontrol. Proses pembuatan, proses formulasi. Proses formulasi tablet bukal melibatkan bahan aktif dan eksipien yang tepat. Eksipien berfungsi untuk memberikan stabilitas, kekuatan mekanik, dan karakteristik fisik lainnya pada tablet. Metode pembuatannya, metode seperti granulasi basah atau kering mempengaruhi kualitas akhir produk. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa formulasi yang tepat dapat meningkatkan sifat fisik tablet seperti kekerasan, kerapuhan, dan pH permukaan. Metodologi literatur review artikel ini menggunakan analisis formulasi dan evaluasi tablet bukal dalam sistem pengantaran obat dengan artikel terbitan 2019-2024 dengan kata kunci tablet bukal, formulasi obat, evaluasi tablet, dan sistem pengantaran obat. Total artikelnya ada 154 dari database seperti PubMed dan Scholar. Setelah itu dilakukan screening, 20 artikel relevan dipilih untuk analisis, mencakup penulis, tahun terbit, judul, metode, hasil penelitian, memberikan gambaran tren terkini dalam formulasi tablet bukal. Hasil dan pembahasan. Penggunaan polimer mukoadhesif. Polimer yang digunakan ada karbopol, meningkatkan adhesi dan retensi tablet di rongga mulut. Ada HPMC atau hidroksil-propil methyl-selulose menyediakan kontrol pelepasan obat yang lebih baik. Manfaatnya meningkatkan waktu retensi tablet di rongga mulut hingga 3-4 jam, memperbaiki profil pelepasan obat, memungkinkan pelepasan yang lebih terkontrol. Metode formulasi. Metode yang diterapkan ada granulasi basah, meningkatkan homogenitas campuran dan distribusi bahan aktif. Ada granulasi kering, mengurangi kelembapan dan meningkatkan stabilitas. Ada juga penggunaan bahan tambahan seperti CMA atau karboksil metilselulosa natrium sebagai pengikat untuk meningkatkan kekuatan adhesi.
Dari hasilnya, tablet yang dihasilkan menunjukkan kekuatan mekanik yang baik dan stabilitas yang lebih tinggi. Evaluasi fisik tablet, parameter yang diuji ada kekerasan, memastikan tablet tidak mudah hancur selama penyimpanan, ada kerapuhan, mengukur ketahanan tablet terhadap patah, pH permukaan, menjaga agar tetap dalam kisaran netral untuk mencegah iritasi pada mukosa mulut. Hasilnya, semua parameter memenuhi standar farmakope dengan kekerasan berkisar antara 8-12 kg. Profil pelepasan obat. Pelepasan obat tablet bukal menunjukkan kemampuan mengontrol pelepasan obat secara bertahap. Respon terhadap enzim di rongga mulut seperti amilase yang dapat memicu pelepasan obat. Hasilnya rata-rata pelepasan obat mencapai 80% dalam waktu 6 jam, menunjukkan efektivitas dalam sistem pengantaran. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh artikel yang telah direview. Yang pertama, studi kasus pertama, itu judulnya naringin Lloyd polymeric micelle as buccal tablet. Metodologinya formulasi menggunakan micelle polymeric untuk meningkatkan kelarutan. Hasilnya meningkatkan kelarutan dan biopabilitas obat yang sukar larut. Potensi untuk pengobatan penyakit oral dengan aktivitas biologis naringin yang tinggi. Yang kedua, studi kasus 2, judulnya Development of Mucoadhesive Buccal Tablet Containing Nystatin. Metodenya pembuatan 2 batch tablet mucoadhesive dengan nystatin. Hasilnya, tablet dapat mengembang dan tererosi melepaskan obat secara efektif. Aktivitas antimikroba terhadap Candida albicans menunjukkan efektivitas dalam pengobatan kandidiasis oral. Studi kasus 3 ada judulnya Design dan Characterization of Solid Liquid Nanoparticle Load Buccal Tablet. Metodologi pembuatan nanopartikel lipid padat yang dimuat dengan lornoxicam. Efek antiinflamasi yang signifikan pada model tikus dengan pengurangan parameter inflamasi PEG2 dan CHOX2. Karakteristik fisikokimia yang baik, termasuk ukuran partikel optimal dan efisiensi penceratan tinggi. Tantangan dalam formulasi, tantangan yang dihadapi ada pemilihan bahan aktif. Tidak semua obat cocok untuk formulasi bukal karena potensi iritasi atau sifat fisiknya. Stabilitas jangka panjang formulasi harus stabil selama penyimpanan untuk menjaga efektivitasnya. Solusinya, penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi bahan aktif yang lebih sesuai dengan metode penyimpanan yang optimal. Kesimpulan, tablet bukal menunjukkan potensi besar dalam sistem pengantaran obat dengan kemampuan untuk meningkatkan biofabilitas dan efektivitas terapi. Ada inovasi dalam formulasi dan evaluasi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas terapi, termasuk penggunaan polimer mucoadhesif dan metode pengendalian pelepasan. Pentingnya optimasi formulasi untuk memastikan kualitas dan stabilitas produk serta mengatasi tantangan yang ada dalam pengembangan tablet bukal. Rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut dalam pengembangan formulasi yang lebih efektif dan aman untuk penggunaan klinis. Sekian materi yang dapat saya paparkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.